kembali bersama kami, kita masih membahas terkait dengan sengketa tanah yang tadi disampaikan oleh FKMTI, SK Budiarjo, sampai saat ini masih banyak yang belum terselesaikan. Masih bergabung bersama kita juga Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, Raden Bagus Agus Wijayanto. Saya ke Pak Budiarjo. Pak Budiarjo, kalau dari data Anda, ada berapa kasus yang melibatkan mafia tanah yang masih bersengketa? Karena KSP mengklaim selama 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin menuntaskan kasus konflik lahan dan agraria. Tapi dari data Anda, apakah masih banyak kasus yang belum terselesaikan? Terima kasih, Mbak. Kalau di FKMT itu karena sifatnya banyak dalam grup, ada di pertambangan, ada di perkebunan, itu kita itu ada di atas 30.000. 30.000? Iya. Jadi yang dinarasikan teman-teman di BPN ini saya juga tanda tanya. Jangankan itu, di Jakarta saja itu kirai yang sudah menetap dari tahun 30, ada sertifikat 10 dan 12 dihadirkan di sana yang sudah 3 kali mati dihidupkan. Udah mati dan itu didalilkan lagi. Rekan-rekan warga yang ada di kirai untuk mengajukan di PTSL itu sampai detik ini tidak bisa. Itu satu contoh dulu. Pak Bagus, 30.000 data dari FKMTI, 30.000 kasus yang belum diselesaikan. Data Anda, Pak Bagus? Tadi kan disampaikan oleh Pak Budiarjo. Ya. Itu meliputi juga tambang, meliputi juga yang lain-lain. Kan tidak semuanya itu kewenangan BPN. Kewenangan BPN itu yang menyangkut administrasi pertanahan. Nah, kita memang kasus-kasus pertanahan ada yang belum selesai, bukan. Kita selalu menangani kasus pertanahan. Tapi Mbak Cindy, tidak semua kasus pertanahan itu bisa selesai oleh BPN. Banyak hal-hal lain yang berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa. Misalnya, saya sampaikan ya, kasus-kasus yang menyangkut tanah-tanah aset negara misalnya, ya, itu kita perlu koordinasi dengan instansi terkait lain yang berkepentingan, ya, misalnya ada permasalahan masyarakat di atas tanah yang juga akses. Kemudian misalnya yang sudah ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini misalnya yang satu memenangkan A, yang satu memenangkan B, gitu kan. Sehingga BPN kan melakukan eksekusi administrasinya melaksanakan putusan yang mana, gitu. Nah, ini juga perlu koordinasi juga antar instansi yang itu kendalanya ya. Ini, ya. Baik. Kemudian misalnya kadang ada yang sudah kita putus, ya, kita putus. Tapi kemudian keputusan kita ini kan karena sifatnya administrasi bisa digugat lagi. Digugat lagi, kemudian gugatan itu mengabulkan gugatan yang satunya. Kita harus membatalkan keputusan kita. Kita laksanakan putusan pengadilan karena putusan pengadilan kan harus dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur. Itulah sehingga seakan-akan sudah mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, gitu. Tapi karena putusan pengadilan bunyinya demikian, kita laksanakan. Silakan Pak Budiarjo ditanggapi. Terima kasih Pak Bagus. Kita diskusi ini mencari jalan keluar untuk pertanahan kita. Karena negara NKRI ini harus kita jaga. 80% tanah kita dikuasai korporasi, Pak. 13% oleh asing. Nanti sebenarnya kita paham banget. Karena kami korban, Pak. Saya jelaskan dulu ya, Bu. Bahwa FKMT itu pengurus dan anggotanya semua korban. Di luar korban tidak boleh. Itu saya jelaskan. Yang kedua, kami membedakan sengketa dengan perampasan tanah. Ini harus jelas dulu nih. Nah, kami hanya menangani perampasan tanah. Saya buatkan definisinya. Kalau itu sengketa tanah adalah perebutan atas satu lahan atau 2 lahan oleh 1 atau 2 orang yang punya hubungan hukum, yang punya hubungan waris, atau punya hubungan bisnis. FKMTI tidak.
kami punya sertifikat, tiba-tiba muncul sertifikat kembali. Jadi kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, Pak Budiarjo, ya, bahwa memang ada kendala betul dihadapi oleh BPN dan juga Kementerian ATR. Oh iya, ini saya jelaskan dulu Bu, supaya nanti larinya ke sana. Ya. Jadi ya, saya mau menanggapi Pak Bagus tadi, memang betul itu kalau sengketa. Kami ini perampasan, kami tidak pernah melepas hak kami lokasi kami tinggal, kami tempatin. Tiba-tiba terbit sebuah sertifikat di atas kami, overall dari data yang kami dapat bahwa mafia kerjasama dengan oknum BPN menerbitkan sertifikat di atas tanah kami menggunakan data di tempat lain. Baik, Anda menyebut oknum BPN, Pak Budiarjo ya? Kami sudah memberikan kepada BPN pusat 11 kasus untuk siap diadakan adu data. Kalau benar kami tidak benar, kami siap dipidana. Oke, silakan Pak Bagus. Ada pemerasan dan ada oknum BPN yang disebut oleh Pak Budiarjo dalam kasus ini. Ya, jadi tadi saya sampaikan, kalau yang menyangkut sengketa, tadi penyelesaiannya demikian Mbak Cindy. Nah, kalau yang dimaksud adalah overlap dengan sertifikat yang palsu misalnya, atau didasarkan data-data palsu, gitu ya. Ini kita terima aduan itu, tetapi juga kita punya keterbatasan karena kita tidak mungkin menguji material satu dokumen. Namun secara administrasi kita bisa trace, gitu ya. Tapi kalau ternyata memang itu mengandung satu kepalsuan, inilah yang kemudian kita bekerja sama dengan Bareskrim, dengan Kejaksaan, kita gelar bersama. Dan kalau memang itu ada indikasi kepalsuan, berarti itu ada indikasi pidana, maka nanti dari Bareskrim lah yang akan melakukan penyidikan untuk itu, gitu kan? Oke, baik, Pak Bagus. Kalau akhirnya FKMTI menginginkan atau mengajak Kementerian ATR BPN adu data sajalah, tidak diselesaikan lewat pengadilan, apa jawaban Anda? Bisa saja, boleh saja. Boleh? Boleh saja, nggak ada masalah. Oke, itu sangat mungkin ya dilakukan ya? Kita kan terbuka, Mbak. Setiap pengaduan, baik. kita terbuka. Kan FKMTI warga masyarakat juga kan. Baik, singkat saja karena ini BPR, ATR dan juga BPN sangat terbuka kepada korban mafia tanah seperti Pak Budiarjo dan kawan-kawan. Singkat saja terakhir ke Pak Budiarjo, silakan. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih responnya. Kami sudah ada 11 laporan di BPN 3 tahun yang lalu. Itu saja diproses karena dulu nanti mungkin saya bisa sampaikan ke Bapak direct ya. Itu saja yang kita adu data. Mungkin mudah-mudahan ini bisa pola penyelesaian untuk penyelesaian sengketa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertemu ya, berdialog FKMTI dan juga Kementerian ATR BPN. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih juga Pak Budiarjo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama-sama, terima kasih. Saudara, selain Ganjar Pranowo, dukungan relawan terhadap Capres mulai muncul. Kali ini deklarasi relawan diberikan pada Gubernur DKI